Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Kali ini saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Para pemuka agama menyalahkan tindakan Yesus. Dalam tindakan itu, mereka memandang Yesus melanggar ketentuan Sabat. Menurut penilaian mereka, Yesus bisa menyembuhkan orang pada hari lain. Para pemuka terpaku pada peraturan sehingga melupakan makna Sabat yang sebenarnya. Jadi, sebenarnya apa tujuan Allah menurunkan ketentuan itu? Sabat adalah karunia Allah supaya kita berhenti, dilepaskan dan disegarkannya olehnya. Namun itu bukan berarti kita menganggur atau boleh melakukan apa saja sesuka hati. Akan tetapi, Sabat adalah waktu untuk melakukan agendanya. Saat ini kita merayakan Sabat pada hari Minggu, yaitu hari kebangkitan Yesus. Pada hari Sabat, Yesus membebaskan orang dari sakitnya. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, Sabat adalah waktu untuk menerima kebaikan. Ada saatnya kita berhenti mencari uang dan memburu peluang. Dengan kata lain, kita perlu untuk sejenak meletakkan kepenatan hidup. Kedua, Sabat adalah momen untuk mengingat kebaikan Tuhan dan melakukan agenda Tuhan, yaitu melakukan kebaikan kepada sesama dan peduli terhadap orang lain. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Kali ini saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Kali ini saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka,
lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan. Demikianlah firman Tuhan.